saya ingin berbicara tentang kondisi muslimin hari ini terlebih dahulu. Ya, agar kita kemudian yakin kenapa sih ya kita ini harus belajar iman kepada Allah. Yang ini adalah pondasi untuk menghadirkan gemilang peradaban Islam. Dari mana alurnya? Dan kenapa harus demikian? Pembahasan tentang iman. Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak memberikan janji bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Dan menjadi hak kewajiban atas kita nasrul mu'minin, memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang beriman. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu." Allah itu walinya. Allah itu pelindungnya orang-orang beriman. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ya adalah pelindung orang-orang beriman, yang membela orang-orang beriman, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Ya, kenapa sekarang kita belum mendapatkan pertolongan dari Allah? Apa penyebabnya? Nah, maka jangan-jangan standar iman kita itu belum sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Jadi di level iman kita saja. Nah, itu kita belum standar. Bayangkan kalau kemudian dari Al-Qur'an tadi yang mengangkat adalah iman dan ilmu. Kemudian kenapa sekarang non-muslim itu yang berkuasa padahal mereka tidak beriman dan mereka hanya punya ilmu, itu pun ilmunya di ujung. Yang insya Allah nanti kita akan coba untuk menjelaskan urutan dan tingkatan ilmu mereka di ujung. Nah, harusnya kita punya iman, mereka punya ilmu, kita pasti menang. Ya, pasti kita menang karena iman lebih tinggi daripada ilmu. Ya, tapi ternyata kita ngakunya punya iman dan ilmunya musuh itu tidak ilmu yang kemudian semua ilmu mereka kuasai, hanya di ujung pembahasan ilmu saja mereka kuasai, kita sudah kalah. Bayangkan kalau di Al-Quran Allah membuat gambaran orang beriman itu kalau dalam kondisi ideal, satu muslim itu sanggup mengalahkan 10 kafir. Dan dalam kondisi yang lemah, satu muslim berhasil mengalahkan 2 kafir. Jadi mau bicara kuat, mau bicara lemah, tetap kita bisa mengalahkan orang-orang kafir. Nah, kalau sekarang bisa jadi satu kafir itu berhadapan dengan ribuan muslimin. Bahkan jutaan muslimin tidak ada gentarnya mereka. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Ya, berarti iman kita belum standar. Makanya kadang orang belajar iman, tapi sebetulnya yang dibicarakan itu bukan iman dalam arti yang sebenarnya. Karena hasilnya jauh. Ya, jauh dari konsep yang digambarkan ya dalam Al-Quran, jauh dari hasil yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang kemudian perlu kita koreksi. Ya, ini yang perlu kita koreksi. Nah, kalau kita lihat salah satu buah dari iman itu, ya salah satu buah dari iman itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Ya, bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW, ya beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna sampai dia mencintai, bukan mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya. Nah, inilah yang kemudian dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika di awal-awal dakwah Islam, harta beliau habis. Untuk apa? Untuk memerdekakan saudara-saudara seiman. Kok bisa begitu? Itu adalah konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Jadi Abu Bakar ketika beliau punya harta, di sisi yang lain beliau melihat saudara seimannya sedang disiksa karena status mereka adalah budak. Kalau seandainya saya berada di posisi mereka, apa sih yang mereka inginkan dari saudaranya? Pasti ingin bantuan untuk dimerdekakan. Sanggup tidak? Ya, kita membantu mereka. Oh, ternyata sanggup. Nah, selama masih sanggup, diberikan. Jadi, mencintai untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya. Ya, kita lihat di Madinah. Ketika seorang wanita muslimah
masuk ke pasar Yahudi Bani Qainuqa, kemudian oleh seorang Yahudi, ya, penjual emas, ya, wanita ini kemudian dikerjai sampai kemudian terbuka auratnya. Nah, di situ ada salah seorang Muslim yang melihat kejadian itu. Nah, maka cara pandang iman itu, kalau saya di posisi wanita itu, apa yang saya inginkan? Pasti ingin dibela oleh saudaranya. Dan bayangkan dia membela saudaranya, walaupun konsekuensinya adalah nyawa. Nah, ini tema keimanan. Nah, apakah kita sanggup yang demikian itu? Padahal persaudaraan kita hari ini begitu compang-camping, ya, kita dengan saudara sama Muslim, bahkan kebenciannya mengalahkan kebencian kita, ya, kepada orang-orang non-Muslim. Nah, ini jelas masalah. Ya, ini jelas masalah. Bayangkan ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menjelaskan tentang konsep iman dan konsep ukhuwah di dalam Islam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain itu seperti bangunan, bagian satu dengan bagian yang lain saling menguatkan. Nah, apakah sekarang kondisi kita begitu, saling menguatkan antara satu kelompok Muslim dengan Muslim yang lain? Yang ada saling menghancurkan. Kemudian di hadits yang lain dikatakan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta mereka, dalam kelembutan mereka, dalam kasih sayang mereka, seperti satu tubuh. Jika satu bagian mengeluh, merasakan sakit, maka seluruh bagian yang lain itu ya merasakan as-sahar, ya, tidak bisa tidur karena sakit itu, wal humma, dan merasakan demam yang luar biasa. Nah, itu kondisi Muslim ketika ikatannya adalah ikatan iman. Satu sakit, yang lain merasakan sakit. Dan bayangkan, ya, sekarang ketika satu kelompok Muslim ya diperangus, disakiti oleh pihak-pihak kafir, yang ada kemudian kelompok Muslim yang lain tidak merasakan sakitnya itu, bahkan membantu untuk ya memberangus kelompok itu. Atau ketika ada kelompok Muslim ya diserang oleh pasukan kafir, kemudian yang ada saudara Muslimnya yaitu semakin menambah sakitnya itu dengan mengorek-ngorek kesalahan ya saudaranya itu. Nah, bayangkan kalau ada satu tubuh, kemudian satu bagian itu luka, tapi bagian yang lain tidak merasa. Itu berarti tubuh itu bermasalah, tidak tersambung. Ya, satu bagian dengan bagian yang lain. Kalau ada satu tubuh sakit, kemudian tubuh yang lain menambah sakit dan luka pada bagian itu berarti bermasalah. Nah, itu ikatan iman. Ya, itu ikatan iman. Nah, makanya ketika iman punya korelasi yang sangat kuat dengan persaudaraan. Dan kita compang-camping dalam masalah persaudaraan berarti ada masalah dengan iman kita.